Belum selesai kebakaran di Los Angeles, kini negeri adidaya itu kembali dihantam dua petaka baru di dua kota besar sekaligus. Di New York City, amukan api merah melahap gedung apartemen di Bronx hingga melukai 7 orang dan membuat ratusan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, gempa bumi berkekuatan 3,5 skala Richter mengguncang San Francisco, memporak-porandakan bangunan dan memaksa warga untuk segera mengungsi dari zona bahaya. Kobaran api di Bronx, New York City pada tanggal 10 Januari 2025 itu menjelma menjadi mimpi buruk dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 jam yang mencekam, kobaran api yang tak terkendali melahap seluruh gedung apartemen dengan sangat rakus. Asap tebal membumbung tinggi, menggantung seperti tirai kelam di atas kota yang berlumur kepanikan. Komisaris FDNY Ben Tucker menyampaikan pagi ini sangat panjang dan dingin di Bronx. Kebakaran ini sangat-sangat besar didorong oleh angin, seperti yang dikatakan wali kota. Kondisi ini sangat sulit bagi kami, membuat petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian melawan kekuatan yang nyaris tak terkendali. Suasana yang mengerikan, menggambarkan medan tempur api yang memaksa mereka untuk meminta bantuan tambahan demi menahan amukan api. Di tengah asap tebal yang masih membumbung di atas Allerton, suara Presiden wilayah Bronx menyerukan dan mohon untuk mendoakan tetangga Anda di Allerton. Ia pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kami melindungi warga New York selama masa sulit mereka. Wali kota New York City Eric Adams mengatakan ini adalah kebakaran besar dan angin memainkan peran utama dalam kondisi yang kita hadapi. Sebelum tragedi itu terjadi, para penghuni gedung telah lama berjuang melawan cuaca dingin yang menusuk akibat rusaknya sistem pemanas gedung. Ketiadaan sistem pemanas yang memadai memaksa mereka mencari cara lain untuk menghangatkan diri, seperti menggunakan pemanas portabel dan berbagai metode lain yang tidak aman. Namun demikian, tanpa disadari upaya mereka untuk melawan dingin menjadi awal dari bencana ini. Api mulai menyala di salah satu unit di lantai atas, akibat korsleting atau kelalaian kecil yang tak terduga. Dalam sekejap, api neraka itu menemukan jalannya ke area Cockcroft, ruang kosong antara langit-langit lantai atas dan atap yang membentang sepanjang lebar bangunan. Dengan didorong oleh angin malam yang kencang, api dengan cepat menyebar dan menjalar dari satu ujung gedung ke ujung lainnya. Kobaran api menembus atap hingga menghancurkan apartemen di lantai teratas, sementara asap tebal memenuhi koridor dan unit-unit di bawahnya. Petugas pemadam kebakaran tiba dengan cepat, namun mereka menghadapi tantangan besar, yaitu angin yang mempercepat penyebaran api, struktur bangunan yang mempersulit akses, dan suhu dingin yang membekukan peralatan pemadam, hingga mereka membutuhkan waktu 12 jam penuh bagi 250 petugas untuk mengendalikan amukan api. Atap dan semua apartemen di lantai teratas hancur total, sementara unit-unit lainnya mengalami kerusakan fatal. Petugas pemadam kebakaran menyatakan bahwa warga yang kehilangan segalanya mencoba mencari tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Warga yang menjadi korban berpikir kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan bertahan hidup. Banyak orang yang berlarian keluar dari apartemen dalam cuaca dingin tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Kehilangan tidak hanya rumah, tetapi juga tujuan untuk masa depan. Saat api mengamuk di New York City, jauh di seberang sana, gempa bumi berkekuatan 3,7 skala Richter mengguncang lepas pantai San Francisco pada Jumat pagi. Dalam sekejap getaran itu, memecah keheningan pagi, mengguncang rutinitas jutaan penduduk yang baru memulai hari mereka. Gedung-gedung bergoyang, alarm berbunyi nyaring, dan kepanikan menjalar di setiap sudut kota. Di jalan-jalan, orang-orang berhenti sejenak memandang tanah yang terasa hidup di bawah kaki mereka.
Gempa ini meninggalkan jejak kecemasan yang membekas, mengingatkan semua orang akan kekuatan alam yang tak terduga dan tak terkendali. Menurut survei geologi Amerika Serikat, gempa bumi itu mengguncang tepat setelah pukul 7 pagi waktu setempat. Getarannya terasa di seluruh Bay Area, menjalar seperti gelombang kejut hingga ke selatan San Jose. Di setiap sudut kota dari gedung-gedung tinggi di pusat kota San Francisco telah merasakan tanah di bawah kaki mereka bergoyang-goyang. Peta guncangan USGS menunjukkan betapa luasnya gempa ini dirasakan, mencakup area yang dihuni jutaan orang. Pusat gempa itu bersemayam di bawah permukaan Pasifik, sekitar 5 km di sebelah barat Laut Kebun Binatang San Francisco. Dari dalam laut itu, kerak bumi mulai retak dan mengirimkan gelombang yang naik ke permukaan. Dengan kedalaman sekitar 8 km, gempa ini menghantarkan energi tak terduga ke daratan. Lokasinya yang begitu dekat dengan jantung kota menjadikannya sumber ketakutan warga, seolah-olah alam ingin menunjukkan kekuatannya. Sistem transit San Francisco terpaksa menghentikan sementara operasi kereta bawah tanahnya, memberikan waktu bagi para insinyur untuk memeriksa terowongan demi memastikan tidak ada kerusakan yang mengancam keselamatan. Penundaan ini menambah kecemasan warga yang sebelumnya hanya terganggu oleh gempa, kini menghadapi kebuntuan di tengah rutinitas mereka. Kota yang biasanya bergerak dengan ritme cepat, kini terpaksa melambat menunggu konfirmasi bahwa jalur-jalur vital itu tetap selalu aman untuk digunakan. Gempa bumi di San Francisco ini, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun terasa seperti peringatan keras dari alam bahwa serangkaian bencana besar akan terus melanda Amerika Serikat. Setelah kebakaran hebat di Los Angeles yang melahap lebih dari 30.000 hektar, kini gempa bumi mengguncang San Francisco, lalu disusul kebakaran yang mengguncang New York City. Sejarah kelam terus berulang, di mana pada tahun 1906, gempa besar menghancurkan San Francisco dan menewaskan lebih dari 3.000 jiwa dan menyebabkan kebakaran yang melanda kota selama berhari-hari. Pada tahun 1989, gempa Loma Prieta kembali menghantam dan merenggut 63 nyawa dan meninggalkan jejak kehancuran pada seluruh infrastruktur vital kota. Gempa serta kebakaran demi kebakaran terus terjadi seakan menjadi pengingat akan ancaman yang selalu mengintai Amerika. Di tengah segala bencana itu, kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump pada tahun 2025 ini menambah ironi yang sangat mencolok. Dia pernah berkata dengan nada sombong akan mengancam Hamas Palestina dan membakar Gaza, namun kini harus menyaksikan bagaimana api dan gempa bumi menghantam negerinya sendiri. Trump yang kerap meremehkan pentingnya isu perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, kini menghadapi realitas bahwa alam tak bisa ditundukkan dengan ancaman atau retorika yang arogan. Kehancuran ini seolah menjadi cermin yang memantulkan kesombongan Amerika Serikat, negara yang selalu ingin menguasai, namun kerap melupakan bahwa kekuatan alam jauh melampaui kekuasaan manusia.